Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du, adik-adik Mas santri yang saya banggakan, mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berikan sedikit ilmu yang saya pahami mengenai ilmu tajwid ya, melalui video dan audio ini karena dari dasar kita belum sempat untuk bertatap muka dan saya belum sempat untuk memaparkan materi pertama mengenai muqaddimah, maka dengan ini saya memberi sedikit ulasannya. Jadi mengenai final nanti akan ditanyakan juga dalil-dalil mengenai ilmu tajwid, maka adik-adik mengenai halaman ini tolong dipahami dalil-dalilnya. Apabila ditanya silakan dijawab dengan dalil-dalil yang ada di sini ya. Jadi dalilnya ada beberapa mengenai ayat Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunah haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih, dan seterusnya. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Inilah kita selaku umat Islam harus membaca Quran dengan sebaik-baiknya, dengan benar, dengan bagus ya. Sebagaimana juga hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Makanya jangan jauh-jauh kita dengan Quran, amalkan dan juga ajarkan orang lain. Belajar dan amalkan serta ajarkan juga orang lain. Itu sebaik-baik di antara kita semua. Dan Rasulullah juga bersabda, al-mahirun bil Quran ma'asafaratil kirami bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqul lahu ajrah. Jadi orang yang pandai membaca Al-Quran, dia akan bersama para malaikat yang safarah, yang tinggi-tinggi pangkatnya. Maksudnya derajatnya sama seperti para malaikat yang safarah, setara dengan malaikat-malaikat yang pangkatnya tinggi, yang dekat dengan Allah. Sedangkan orang yang keterbatasan membaca Al-Quran karena masih dalam keadaan belajar, dia akan mendapatkan dua pahala ya, pahala dia membaca dan pahala dia susah dalam membaca. Jadi tetap akan mendapatkan pahala. Maka dari itu jangan sia-siakan untuk belajar baca Quran. Malah orang yang membaca Quran tanpa ilmu, dia sudah tidak tahu cara baca yang benar, tapi dia malah baca-baca aja terus dan tidak mau menuntut ilmu, itu akan mendapatkan ganjaran sebaliknya ya, dilaknat sama Al-Quran. Maka kita harus belajar, sambil belajar membaca Quran walau kita sedang belum pandai sekali dalam baca Quran. Jadi inilah dari dalilnya. Jadi pahami ya, kalau bisa dihafal. Bahkan dalil yang sangat tepat mengenai ilmu tajwid adalah Al-Quran menganjurkan kita waratil Qur'anan tartila ya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan, maksudnya dengan baik, dengan benar ya. Tafsirnya itu panjang lebar, adik-adik bisa lihat nanti tafsirnya. Inilah yang menjadi dasar untuk belajar ilmu tajwid. Selanjutnya huruf hijaiyah dibagi dua ya, al-qamariyah dan asy-syamsiyah. Bagaimana membedakan huruf al-qamariyah dan asy-syamsiyah? Cara membedakannya adalah di alif lamnya. Kalau al-qamariyah itu alnya berbunyi. Contoh al-babu, alhamdu, al-hadu, al-ahadu. Sedangkan asy-syamsiyah itu alif lamnya ada tetapi tidak berbunyi. Jadi itulah kategori huruf kategori huruf-huruf asy-syamsiyah. Contoh ad-dinu, padahal ada alif lam.
al-dinu padahal kan, tetapi dibaca ad-dinu, at-taubatu, lamnya dianggap tidak ada, al gitu ya. Tapi kalau di Asyamsiyah alnya hilang tapi langsung masuk ke huruf yang bertasdid, at-taubatu, ar-rahman, ar-rahim ya. Jadi ciri-cirinya ada tasdid setelah alif lam, itu huruf Asyamsiyah. Jadi cara membedakannya jelas sekali ya. Jadi total huruf hijaiyah 28, jadi dibagi 2 14. 2, 4, 6, 8, 10, 14 ya. 14 untuk Al-Qamariyah, 14 untuk Asyamsiyah. Dan lihat catatan di bawah ya, tanda seperti dhammah itu yang ekornya bengkok ke bawah, itu bukan huruf dhammah tapi itu ra'sul shad, kepala huruf shad ya, lambang kepala huruf shad, yang artinya adalah itu menandakan alif wasol. Alif itu tidak dianggap. Nah, jangan dibaca nanti huruf u, bukan huruf u, tapi itu hamzah alif wasol, bukan dhammah ya. Contoh misalnya wal jibalu, jangan dibaca waul jibalu, bukan, itu bukan dhammah tetapi ra'sul shad. Beda, dhammah ekornya lurus, tapi ra'sul shad ekornya ke bawah. Ini di Quran yang versi Arabi, tapi yang Quran versi Indonesia tidak ada ditaruh lagi ra'sul shad seperti ini. Nah, itu dipahami. Dan yang selanjutnya, ini cara membaca huruf mad yang bertemu dengan hamzah wasal. Huruf mad bertemu dengan hamzah wasal. Contoh yang pertama waqalu, itu jangan dipanjangkan tetapi langsung masuk ke hamdunya, waqalul hamdulillah ya. Habis itu waqalal hamdulillah, jangan dipanjangkan lagi, waqala kan ada alif itu sebenarnya kan panjang, waqala alhamdulillah salah, tetapi alif wasal langsung masuk ke lam mati, waqalal hamdulillah wa ma fil ardi ya, dan seterusnya. Ini cara membaca pelajaran kedua ini PR, tolong adik-adik nanti buat juga video cara membaca ini yang benar ya. Videonya nampak diri kalian membaca ini ya, nampak diri kalian membaca ini yang benar. Ini halaman ini jadi PR, dan PR ini juga dianggap kehadiran kalian ya. Yang kirim-kirim PR itu dianggap hadir ya. Nah, ini pelajaran kedua, yang pertama tugas. Selanjutnya pelajaran ketiga, mengenal lafaz Allah. Itu bukan Allah dibaca, tapi Allah ya. Alif wasal. Nah, innallah, Allah, innallah, huwallah, barakallah. Nah, maksudnya adalah mengenal lafaz Allah. Kalau sebelum kalimah Allah itu barisnya baris atas sama baris bengkok dhammah, itu kalimah Allahnya tebal. Contoh huwallah, jangan dibaca huwallah, salah. Khusus baris atas sama baris bengkok tebal, huwallah, ayatullah ya. Tapi untuk baris bawah dibaca tipis, billah, bismillah, jangan dibaca bismillah, salah. Tapi khusus baris bawah kalimah Allahnya tipis, bismillah. Nah, kalau baris bengkok sama baris atas baca Allahnya tebal, huwallah, ayatullah, tebal ya. Pelajaran keempat ya, pelajaran ketiga juga dianggap tugas. Nanti adik-adik baca sampai habis buat videonya. Kalau bisa satu video saja ya, satu video mewakili beberapa tugas ini. Jadi saya lihat dalam satu video itu ada beberapa tugas ini, maka dianggap kehadirannya ya. Jadi udah 2 tugasnya.
Tugas yang pertama, pelajaran kedua, pelajaran tugas kedua, pelajaran ketiga, pelajaran keempat, cara membaca, mengenal mad dan tasdid. Ini juga tugas. Jadi cara bacanya kan mada, ma panjang ada alif kan. Tetapi kalau sudah ketemu sama tasdid, mada dibaca mada, dada dibaca dada, ditahan. Nama dibaca nama. Khusus huruf, lihat catatan di bawah, khusus huruf mim dan nun yang bertasdid jangan lupa masuk juga dengan dengung. Setelah panjang masuk ke dengung. Contoh, nama gitu ya. Nama dibaca nama gitu. Habis itu huruf nun mana dibaca mana. Habis panjang masuk ke dengung mana gitu ya. Masuk dengung. Nanti yang kurang jelas bisa Jepri atau tanya ke grup ya. Jadi panjangnya 6 harakat. Kalau dalam ilmu tajwid ini namanya mad lazim kelimi musakkar atau mad lazim musakkar kelimi. Ini yang jadi tugas ini ya. Latihan membaca mad dan tasdid, ini tugas ketiga. Tugas keempat. Tugas keempat ini keluar di final. Adik-adik harus, emang semua materi keluar di final ya. Di ujian lisan nanti. Jadi ini dipahami nih cara baca huruf-huruf pembuka surat ya. Jadi di bawah cara baca itu kalau itu tulis angka itu 6, 2, 4 atau 6 itu durasi panjangnya 6 ketukan, 2 ketukan, 4 ketukan atau 6 ketukan seperti itu. Jadi alif lam mim cara bacanya jangan dibaca alama, itu bukan baris, itu tanda bacaan panjang ya, itu tanda bacaan panjang, bukan baris. Yang tidak berbaris dianggap huruf berbaris. Mohon maaf, yang tidak berbaris juga tidak berbaris ya, kebetulan bacaannya sama seperti berbaris. Contoh kaf ha ya in shad yang baris ke-5. Ayo, ini saya praktikkan dari pertama. Itu cara bacanya ada di samping. Alif lam mim. Lam setelah panjang masuk ke gunnah juga 3 harokat. Panjangnya 3 harokat, masuk ke gunnahnya 3 harokat, totalnya 6 harokat. Alif lam mim. Baris kedua alif lam mim shad. Shad qalqalah jangan lupa. Shad qalqalah itu pantulan, harus ada pantulannya. Shad ya. Jadi jangan dibaca al-masad, salah, tapi alif lam mim shad. Alif lam ra, itu tidak ada gunnahnya ya. Alif lam ra, alif lam mim ra, kaf ha ya ain shad, taha tasin mim, tasin yasin shad hamim ain sin qaf
Ain sin qaf qaf nun. Ya, itu catatannya ada di bawah. Ya, jadi diikuti seperti yang saya baca adik-adik ya. Didengar yang bagus atau bisa dengar lewat video-video yang lain. Ya, di YouTube boleh. Ya, materi terakhir malam ini adalah tentang mengenal tanda-tanda wakaf. Jadi tanda-tanda wakafnya ada 6 nih ya. Yang pertama mim. Mim artinya mim kecil ya. Kalau adik-adik jumpa tanda-tanda ini di dalam ayat-ayat Al-Quran, jadi pahami maksudnya ya. Jadi mim kecil. Ada satu lagi mim yang ekornya ke bawah, itu tanda bacaan iqlab. Tapi yang satu ini mim yang ekornya ke samping, itu tanda bacaan wakaf lazim, wajib berhenti dan ambil nafas baru. Yang kedua tanda waqful aula, yang huruf qaf itu waqful aula, itu artinya berhenti lebih utama. Terus ada jim. Jim artinya jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Habis itu ada waslu aula, yang lambah sod dan lam itu lanjut lebih utama, sola ya, wajib lanjut lebih utama, waslu aula. Terus ada yang lam alif. Lam alif artinya wakaf mamnu, dilarang berhenti. Maksudnya bukan tempat wakaf di situ ya. Terus yang terakhir itu waqful mu'anaqah. Jadi berhenti di salah satu tanda. Itu ada contoh di bawah ya. Zalikal kitabul la raib. Kalau udah berhenti di raib, fi jangan berhenti lagi, fihi hudal lil muttaqin. Atau zalikal kitabul la raiba fi. Kalau baru berhenti di raib, maka wajib berhenti di fi-nya ya. Baiklah adik-adik, cukup sekian materi hari ini. Jadi kita punya 4 tugas malam ini. Yang pertama tentang ini Asyamsiyah, ini materi pahami. Ini yang jadi tugas pelajaran kedua ya. Habis itu pelajaran ketiga, pelajaran keempat yang latihan membacanya. Itu tugas ketiga. Habis itu tugas kelimanya ya, cara membaca huruf tidak berharakat di awal surat. Ini tugas keempat. Sampai habis, sampai ke sini ya. Habis itu yang kelima, ini tugas tentang mengenal tanda wakaf. Jadi ada 5 tugas, maka yang mengirim satu video dengan 5 tugas ini saya conteng kehadirannya. Baiklah adik-adik, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada yang kurang silakan ditanyakan. Hadanallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.